Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di sesi kedua main-main ke laboratorium alpukat paling lengkap di Indonesia. Semua tipe alpukat, lokal, internasional, semuanya ada di sini. Tapi makan dulu. Siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak industrial. Nah, industri ya. Nggak benar. Terus kan juga begitu. Betul kan? Betul. Kalau Bapak bisa dari mana? Saya mau beli di Indo, sekali beli seton 2 ton. Bukan kampung. Kalau kampung nih, maaf. Taruh plastik di tukang es jus. Iya, di ini 10 tukang es jus kita taruh tuh. Kata-kata kok boleh jadi jemaah itu kampung. Iya. Bukan itunya Pak, jadi gini, bukan kitanya. Enggak, itu boleh dilakukan. Ya. Cuman kalau ngomong industrial, Ya. nggak kena. Jadi gini Pak, jadi pola itu di setiap, jadi ada tambahan penghasilan buat orang-orang yang jualan alpukat. Iya, masalahnya begini. Kendali. Lo ngomong industrial, Ya. apa mau memberikan kontribusi tambahan ke mereka? Pertanyaannya begitu. Kalau kita gabungin kan jadi industrial. Ya nggak bisa. Gua nggak pernah tuh beli alpukat begitu, nggak pernah. Saya kalau beli biji alpukat, telepon ke pasar induk. Bro, gua minta seminggu 2 ton. Berapa harga lo? Masih sama kemarin? Ya, gua transfer setengah. Delivery langsung ya, lokasi. Langsung, sampai di lokasi udah ada orang kita cuci bersih. Nah, sebelum itu biji datang, udah kita siapin Pak, media, udah masukin polybag semua. Berat, jadi sekali jembat, ini rata. Kalau yang ini kan kagak rata. Ada 100, 200 semai. 200 semai. Beda pertemuannya bos. Clear ya, itu Iya, bukan iya. industri. Pertanyaannya lagi tadi, lu mau memberikan kontribusi ya ke mereka pendapatan, apa lu mau ngomong industri nih? Sama aja kayak petani backyard yang Bapak bilang. Borongin aja. Kan memberikan tambahan lebih tuh ke dia, ya kan, daripada dia nggak kejual. Tapi begitu lo delivery ke supermarket kan lo kelar juga. Nah, bedanya gini. Di sini di ujung nolong orang, tapi di sini di ujung industrial, habis itu nolongnya di belakang. Gitu. Ketika skalanya sudah membesar, ketika semuanya sudah settle dan segala macam, apapun bisa dilakukan. Melibatkannya ketika industri ini berjalan. Jadi jangan bertaruh di sisi awal. Ada beda ini. Iya, jadi nanti Beda gaya. lo pertumbuhannya seragam. Begini, kan tadi ya, datang nih. Pak Irfan, saya tertarik nih dengan konsep Bapak nih. Saya mau 10 hektar Pak, jeblok. Lalu bibit masih kucuk-kucuk. Dan tidak seragam. Orang nyemainya 100, seada di biji. 1000 biji yang lo tanam belum tentu hidup semua. Mortality-nya hampir 40%. Mortality. Iya. Saya sudah. Ya udah. Kan gua ngomong fakta, bukan dongeng. Kan gua lakukan itu di Gunung Mas. Kita punya 100.000. Tapi nggak bisa keluar buat PTP. Jadi kita udah industri. Saya udah praktek industri, bukan teori. Gitu ya. Jadi sebelum biji datang atau kita sebelum order biji, itu rak udah kita bikinin, ya udah semua Pak, udah kita manajerialin nih, datang tanggal sekian, tarik mundur, terus tarik mundur lagi, beli sekam ayam, ngolah tanah, ngaduk, didiemin 3 minggu baru bisa dipakai. Itu semua tuh udah di manajemennya Pak. Jadi begitu biji datang, cuci, kupas, cuci, tinggal tancapin tuh. Semuanya udah terfermentasi. Udah. Kalau 10-20 kan apa 100-200 dah. Lu jangan ngomong sama gua. Jangan kesini. Udah sama dia. Kenapa batunya nih ada? Akhirnya.
Gue seneng. Hari ini gue bahagia. Saya dibully terus sama dia. Hari ini dia dibully orang lain. Tapi kalau jumlah gue banyak, kok industri juga, Bo. Nah, gitu. Jadi ya kalau kita udah ngomong industri ya berpikirnya juga semuanya sudah termanage dengan baik lah ya. Ya dari mulai schedule, kualitas, terus yang lain-lainnya itu udah diprediksi lah di awal. Ya kayak tadi beli biji 1000, mortality-nya 40%, 60 hidup. Nah, terus samcuk juga mortality 10%. Itu udah diprediksi semua. Jadi target kita itu tadi, kalau mau ngomongin industri, semuanya industri dari proses awal sampai akhir itu semua mesti industri. Berpikirnya juga mesti industri, jangan berpikir ya tadi eceran gitu. Nah ini yang mungkin ini ya, konsep kita socio enterprise itu harusnya berjalan di situ. Pada level ini harusnya enterprise-nya yang akan dikedepankan. Sosionya ketika nanti sudah terimplementasi by sistem, by ininya akan berjalan dengan sisi itu. Ya sebenarnya bagian yang tadi itu sisi orang lain yang mengerjakan, Iya. yang penting ke kita pokoknya Iya. sama. Iya. Jadi sisi pemberdayaannya itu bagian yang lain. Jangan dimasukkan. Jangan in house lah. Iya. Gitu. Jangan Iya. manajemen in house. Pokoknya dari kita 2 ton sampai tanggal sekian. Iya. 2 ton. Nah, dia mengumpulkannya di warung-warung, Nah, monggo. silakan. Pokoknya Iya, kita nggak apa-apa, nggak berapa. apa-apa. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Nah, sisi pemberdayaannya di situ. Gitu. Kita mah udah umur 6 bulan lah ya masuk. Iya, jangan sampai Udah nanti tumbuh. kita ngurus itu udah Iya, habis kerjakan. Balik lagi, Pak. Ini ya jalan ketemu Pak Irfan, saya mau 10 hektar. Belum ada bijinya, Pak. Pak Irfan bukannya profesional. Ya, dia ngumpulinnya di warung jus. Iya. Matching nggak? Pak Irfan, saya mau invest sekarang loh. Bapak janji sama saya 5 tahun balik. Nah kalau model bergerak dari awalnya kayak yang Pak diceritakan tadi, nggak ketemu angkanya. Sama dengan pemupukan, kan TSP sama, ada ininya. Sementara di struktur kita memupuknya pakai ini, kan sama sih kandungannya, ya beda. Target kita 5 tahun udah balik, gara-gara diganti pengen murah kagak balik. Sama is the same. Kan pupuk juga tapi kan beda. Dia bilang, biji juga kan? Iya sama, tapi kan beda. Outputnya yang beda. Jadi dikonsider yang masalah-masalah begitu. Iya. Ya, bukannya kita ini bukan ya. Ya kan pada proses itu kan Anda bisa liput. Iya. Nih loh, oh, ini bener nih prosesnya aja udah kelihatan. Serius Kita bicara nanganinya. keseragaman Iya. benihnya ya. Oh, Itu dan belum lain-lain bicara tuh. itu. Iya. Tapi kalau nyemain 200, seminggu lagi 200, seminggu lagi 200, bener capek ntar 100.000, cuman 2 tahun. Sementara orang investasi Januari 2020 misalkan. Nah teman-teman itu yang anak-anak yang kemarin saya latih itu Pak, salah satu yang mereka tidak memiliki standarisasi sehingga ketika seedlingnya yang satu gede, yang satu kecil gitu, dia enggan membuang yang kecil. Jadi habis itu di samcuk semua gitu. Itu berpikirnya masih petani konvensional. Jadi Ya. apa namanya, nggak ada standarisasi. Sama seperti Masih halnya berharap semuanya sama seperti gitu. halnya budidaya jambu kristal. Ya. Buahnya banyak. Sayang dibuangin. Iya. Padahal kan buahnya banyak belum tentu bagus semua tuh bentuk buahnya. Ada yang lonjong, ada yang begini, kan nggak masuk standar. Nutrisi habis duluan di situ. Alhasil yang diserap sama pasar ya, pasar modern cuma 40%. Enak kan duitnya yang kita terima? Nggak enak. Iya. Kita Coba kan sejak pengen awal di 80%. penjarangan ya. Iya. Lebih manis, lebih bagus. lebih Itu gede-gede. semua berpikirnya konvensional. Sayang dibuang buahnya. Sama seperti tadi alpukat tuh ada tunasnya 2, ada 3. Sayang tunasnya. Kan bisa jadi 3, bisa jadi 4. Iya berpikirnya konvensional. Iya. Sama kayak di itu- alpukat nanti begitu Pak. Begitu kita berbuah awal terus jelek mesti dibuang. Nah, kadang-kadang ya istilah industrial itu kan
ya itu tadi ya, harus kafah ya. Iya. Dari lahannya, ininya, Ya, dari bahkan prosesnya. dari prosesnya, bahkan dari pemotongan ini segala macam. Dari investasinya juga, Iya. ya semuanya. Dari pola berpikirnya benar-benar berbeda total secara ini. Begitu kita setupnya tidak ini, maka yang ininya skala industrial, cara ininya gak kayak industrial. Investasinya industrial, Iya. tapi prosesnya tidak industrial, nggak balance. Iya. Kan dia dikasih janji sama company 5 tahun balik. Kalau orang pinter bilang, mana mungkin pak, bapak aja nyemai 100, saya mau invest sekarang. Jangan-jangan investasi saya buat bibit bapak lagi, bukan buat komoditi yang ini. Iya, iya. Ngerti ya maksudnya? Dia kan invest, begitu masuk, kita kasih schedule 2-3 bulan tanam, tata. Kalau proses dari awalnya tidak industrial, ya jadi nggak matching. Jadi berpikirnya kudu industrial semua dari awal sampai akhir. Sama kayak panen juga begitu pak. Nanti panen juga begitu. Yang panen khusus, nggak boleh semua orang bisa panen, nggak bisa. Kita training khusus orang yang memang mengerti dengan standarisasi yang ada. Jangan kita bawa orang tiba-tiba main potong-potong aja, ujung-ujungnya apukat belum layak panen udah dipanen. Walaupun memang tidak pahit, tapi mature-nya dia nanti tinggal kematangannya itu akan berbeda time. Ujung-ujungnya ya nggak seragam nanti buahnya dalam tingkat kematangan. Semuanya mesti kita training, nggak bisa orang lain, panen yuk panen, nggak bisa. Ada orang, ada di Facebook tuh teman dari Australia, teman di Indonesia kerja di Australia, kerjanya panen doang, nggak mangkas, nggak ngapain, panen aja. Blok ini, terblok sono, blok sono. Dan panennya udah pakai itu loh yang kayak PLN, karena memang pohonnya udah 10-15 tahun kayak begitu. Dan dia nggak kerja yang lain, panen aja kerja begitu. Jadi semua dari hulu ke hilir tuh memang mikirnya juga. Dan mereka panen juga ditarget, sehari harus sekian, kalau kurang dikasih surat teguran, 3 kali kurang keluar. Banyak yang ngantri kok pekerja. Nah kita juga begitu nanti, seprofesional mungkin, supaya everybody happy, yang ngelola happy, investornya happy, jakatnya juga happy, kan tepat waktu. Kita bikin schedule mau bangun masjid di sono tanggal sekian nih, kudu ada nih, karena ini akan keluar nih, begini. Semua jadi yang kita rencanakan saja kadang bias, apalagi yang tidak kita rencanakan. Merencanakan kegagalan ya. Yang gagal. Gitu. Jadi begitu. Nah, ya ini berkaitan lagi tadi dengan strategi planning lah. Kalau kita berkutat di tingkat wacana aja ya nggak jalan-jalan. Iya, iya. Anything else? Dik, mungkin? Ini lagi direkam nih, Dik. Gue tadi ngelokoknya gini-gini gua. Langsung dihisap. Senang bro, nyambung lagi. Iya, maksudnya begitu. Ya, jadi semuanya dilakukan dengan seprofesional mungkin. Jangan menganggap ini satu pekerjaan biasa lah menurut saya. Ya ekstrak juga enggak, ikutin aja prosedur standar yang sudah kita buat nantinya. Kita juga udah punya pengalaman kok di PTPN 8 di Nursery. Kita bisa lihat kan. Kapan lu mau ke sana? Ke Megamendung atau ke ini? Senang Minggu depan bisa dari sini. Bisa, kalian saya bawa drone. ayo. Tani itu punya drone. Tani campur doang. Hanya apaan lo? Lah kan saya nginspek 34 hektar nggak mungkin pak jalan kaki. Satu, kalau ada pekerja di sono lagi ngebobokor, kebanyakan ngerokok kan kita bisa pantau lewat drone pak. Harusnya targetnya misalnya 30 nih, atau 2 orang 60, satu hari itu 60 ngebobokor atau ngopuk. Banyak yang ngerokok jadi 20 kan kelihatan. Harusnya drone-nya bukan hanya yang surveillance, tapi drone yang bisa ketapel.
Rokok cepet. Kenapa? Bawa air panas aja, bawa air panas. Kopi nih, kopi. Mas, lu ngopi mulu. Bawa toat. Gitu. Itu baru Pakai doang. drone-nya drone tindakan gitu loh, bukan cuma surveillance gitu. Iya gitu. Begitulah maksudnya itu semua mesti ditajamkan di awal gitu. Jadi publishing ya ini publishing lah misalnya lah. Seiring waktu berjalan tapi proses itu harus sudah kita lakukan gitu loh step by stepnya. Iya. Kan ini juga nanti sebagai media masih juga kan. Iya. Ini loh kita udah Ya, kan semacam video shoppingnya gitu. iya. Terus contohannya. Jadi ngeliat. Jadi Jadi loh. Bukan eviden. Iya. Iya. Eviden. Mungkin misalnya dimulai dari 1 atau 5 hektar aja tadi 5 hektar tadi bisa. Jadi sebenarnya kan berburu waktu kan, Iya. waktu tadi ya. Pertaruhannya kan memang di situ ya. Kalau mau serius Kayak gitu. dan awal selalu lebih berat daripada akhir. Enggak Pak, menurut saya awal dan akhir. Bener. Saya di project tuh awal dan akhir Pak, berat. Kan Awal adjustment, akhir closing. Nah, closing. Closing berat. Saya di project di British Petroleum, di Chevron tuh awal dan akhir. Begitu awalnya beres nih jalan tuh smooth tuh. Oh, tapi kalau nggak semuanya terdokumentasi dengan baik, alhasil akhirnya nyari-nyari dokumen buat kalau ada pertanyaan jawabannya apa. Kalau udah terdokumentasi dengan baik kan semua jawaban ada di situ. Jadi bahasa saya awal dan akhir. wal awal wal akhiru. Nah, betul. Awal wal akhiru. Kayak gitu. Nggak menutup kemungkinan investor, Pak, jangan ditutup nih. Udah 15 tahun kan perjanjian 15 tahun. Kalau bisa Bapak cari lahan lagi, buka lagi. Iya lo rame lagi. Misalkan begitu. Ya itu Pak, jadi di internal kita strateginya mesti dikuatkan supaya semuanya terschedule dengan baik. Dan proses itu kan menjadi media Pak buat promosi juga. Untuk mengundang dan lain-lain. Jadi orang sudah naker seberapa kita itu dari seberapa industrial kita di fase yang iya, pertama. itu ya. tadi jangan ngomong industri, jangan ngomong enak belum makan, Iya. jangan ngomong industri belum ngejalanin prosesnya. Jangan ngomong industri, alpukatnya dari warung. Dia kayak mau ngincer mulu deh. Seneng banget deh. Kayaknya ini yang pulang happy banget deh. Kagak, bener si bapak itu dipisahin, Aku juga udah tahu. Begitu Pak, maksud saya. Jadi kan proses itu kan akan jadi media. Dan progres itu penting sih kalau saya lihat sih kan, kalau ada kelihatan ada progresnya orang juga melihat kan ini serius nih. Iya, ini jangan-jangan kayak kisar lagi nih, ngoceh doang industrial. Tapi Sampai dulu belajar dari bagaimana kemudian PTPN juga akhirnya offering lahan dan segala macam. Dulu mulainya pas awal gimana? kita nunjukin apa yang sudah kita lakukan. Dimulai dari berapa hektar? Habib Rizik kita bawa dia ke Habib Rizik dan sudah ada bibit dan sudah ditanam. Jadi 5 5 hektar pertama itu Iya. yang Habib Rizik ya. Iya. Dan dia melihat pembibitan kita di Habib Rizik belum benar profesional. Makanya kita bisa tekan kontak. Kalau dia nggak melihat itu nggak bisa, sama kayak bapak nih. Makanya bapak saya giring ke arah sana Iya. supaya orang ngelihat ini nggak bodong investasinya. Nggak bodong tuh bukannya nggak dikembalin, nggak. Tapi dia udah mengerjakan, lagi proses, ada progresnya. Iya. Sama PTPN juga dulu begitu, sampai semua level tinggi di PTPN 8 inspek Pak. Sebelum inspek dia kirim utusan, 2 hari sebelumnya kirim utusan, supaya kalau direktur N8 di rootnya datang itu kagak bohong, kagak orang lapangannya kagak malu.
kirimin foto di grupnya dia. Bener nih Pak Haji udah nanam kurang lebih 5 hektar. Saya nanya juga sama dia inspek tuh semua. Terus di foto bibit, nih foto yang lagi ditanam, barisannya, row-nya segala macam di foto kirim. Udah 2 hari kemudian Rebo datang tuh dirut sama level-level atas. Brek, inspek, cek. Oke, meeting lagi, meeting kontrak. Ada ini segala macam ya, nggak dapet tuh target. Jadi hitung timing nih, J. Tadi dari biji ke seedling 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Terus di kemudian samcuk menuju 1 bulan samcuk buka ya, Buka. Trubus ya. Trubus 1 Oke. bulan. Cungkup buang. Buang. Ya, Nah, oke, dari tanam. situ Siap. kita treatment 4 bulan 4 bulan. sampai 6 bulan. Oke. 7 bulan. Untuk menuju siap tanam di lokasi. Iya, untuk dirilis. Iya. Nah, dengan harapan umur 8 bulan dari semai biji ya sampai siap rilis itu batang kurang lebih 8 mili diameter batang bawah. 8 mili. Iya, Oke. yang bagus tuh 10 mili. Oke. Untuk mencapai 10 mili kurang lebih 10 bulan. Iya. Itu- Bicara industrial lagi, kita harus tega untuk mengeliminir yang ukurannya tidak segitu ya. Iya. Kadang kita nggak tegaan sama Ya, tanaman. ya gitu. resiko lah industri Iya, jelek terus nggak jelek buang, Iya. bantet buang. Iya. Ngapain kita nanam sesuatu yang memang Bantet, tumbuhannya iya. kurang bagus tuh bantet. Nanti ini ya. Impact-nya kan stunting, lama. stunting. Iya. Gitu. Impactnya kan akan lama, Oke. 3 tahun. Siap. Yang lain buah dia masih segitu-segitu aja ini. Nah, habis itu berarti setelah dari sisi penyiapan itu penyiapan lahan ya. Ya lahan di land clearing. Kalau nggak perlu land clearing ya kita udah di manage tuh lahan. Jadi artinya kita udah tarik Udah dibuat. mana dibikin timur, petaran. mana barat. Sahnya udah dibikin. Udah kita bikin. Ya, Sudah madep kiblat lah. udah ya. madep Sudah kiblat madep, ya. supaya penyinaran mataharinya cenderung merata. Ya, terus aerodinamisnya si angin juga bagus nantinya. Jadi yang kayak gitu harus dikonsider lah. Termasuk ada kemungkinan bahwa dia adalah bukit di mana ada kemungkinan mendapatkan sinar mataharinya di balik bukit kurang dan segala macam itu harus dihitung. Harus kita consider itu. Ya, kita hitung. Iya. Itu semuanya supaya pertumbuhannya optimal. Karena saya pernah ngalami buka lahan itu memang dia ada di balik bukit dan di balik bukit itu perlakuannya berbeda karena yang sini mendapatkan cahaya matahari 10 jam, yang sini berapa jam itu berbeda. Itu normal. Siap. Karena intensitas matahari pagi ke siang, siang ke sore itu berbeda frekuensinya. Iya. Panjang gelombangnya juga beda. Itu normal. Ya. Nah, yang paling bagus tuh dapatnya pagi sampai siang. Oke. Kalau siang sampai sore bagus gak? Bagus, tapi kalau mau dibandingin lebih bagus dari pagi sampai siang. Lebih bagus lagi full sun. Oke. Full sun. Sepanjang hari dia dapat penyinaran tanpa terhalang sesuatu. Misalnya bukit, pohon dan lain-lainnya. Itu Jadi yang terbagus itu tetap full sun. Full sun. Iya. Full sun. Mau bukit pun kan ada, kalau bukit dari timur ke barat, sisi sebelah sini pasti lebih optimal dibanding kita nanam di timurnya bukit atau di baratnya bukit. Tapi sisi utara dan selatannya pasti optimal. Karena dia full sun. Kalau di utara sama selatan bukit. Tapi kalau di timur kita cuma dapat itu pagi sampai sore. Iya. Begitu pagi sampai siang. Begitu siang yang sebelah barat nih dapatnya. Iya. Siang sampai sore. Itu beda lah pertumbuhannya kalau kita tanam di utara maupun selatan bukit. Buat Oke. exposure ya. Jadi kita bisa melakukan itu simultan dengan penyiapan bibit. Insya Allah bisa. Iya. Bisa ya. Terus tergantung lagi nih passionnya si petani atau si grower nih. Mau cepat panen ya atau mau normal aja. Itu bisa kita shortcut dengan cara kita beli bolingan alpukat, Dongkelan ya. dongkelan. Untuk Kita kemudian beli, top walking ya. Terus kita top walking itu investasinya beda setahun.
Iya, iya, iya. Jadi yang satu 4 tahun sudah balik, yang satu baru 5 tahun balik. Iya. Walaupun duitnya bendol di depan ya. Iya benar. Iya. Cepat. Iya. Jadi Panen. mempercepat panen lah yang Siap, penting siap. karena kan struktur akarnya Udah siap ya. udah siap. Siap. Kopinya bro. Oke, siap. Nggak apa-apa. Antar Bawa di aja ke sini bro. Iya, iya, iya. Kopinya bawa Bawa sini. sini. Ya. Oke, menarik, menarik. Betul. Nah, Oke, berarti timing kurang lebih seperti itu ya. Tadi 3 bulan tambah sekitar 6 bulan gitu, 9 bulan ya. 8 sampai 10 bulan totalnya. Oke, Kurang lebih untuk 8 ini. sampai 10 bulan. Siap. Wih, hujan-hujan. Jelas dong, bro. Nah, hujan-hujan dapat ini. Mantap. Oke. Nah, sekarang kita bertanya bagaimana bila seseorang berniat serius invest di industri ini. Nah, ini terkait dengan satu, ya kembali semuanya ke financing ya, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tapi kita pasti berasumsi bahwa tidak semua kita berasumsi tidak semuanya duit jreng di depan. Nah, pasti ada cash flow-nya. Yang bulan pertama untuk penyiapan bibit berapa, nah, segala macam gitu. Sebenarnya kita sudah ngitung nih untuk skala 1 hektar kan kurang lebih 600 juta. Siap. 1 hektar. 1 hektar 1 hektar dengan 600 400 pohon. 400 itu pohon. 600 juta. Itu termasuk yang sudah high density plantation. High density plantation. Oke. Kalau kita bagi dari 600 juta, ya nilai 600 juta dibagi 400 pohon, Oke. itu akan dapat angka 1,5 juta Per pohon biaya pohon itu. biaya selama 5 tahun. Iya, iya. Itu di awal tahun pertama nggak perlu ngeluarin 100%, paling sekitar 50 sampai 60%. Oke. Tahun pertama tuh. Iya. Itu udah pohon ketanam, terus udah terubus, udah pengolahan dan yang lain-lain. Nah, tahun kedua dia cukup bayar cuma 10%. Oke. Jadi 60% Rata-rata untuk pemupukan dan iya, pemupukan sama pemeliharaan pemeliharaan. aja. Oke. Nah, tahun kedua mereka cuma bayar 10%, tahun Oke. ketiga 10%, tahun keempatnya itu 10%, tahun kelimanya 10% di awal. Nah, Oke. di tahun kelima akhir mereka udah dapat balik tuh Iya, iya, iya. duitnya. Jadi bayar di awal tahun kelima 10%, tapi akhir tahun mereka udah dapat. Bentar sih. Balik. Kita berbicara asumsinya itu tadi ya. 1 hektar dulu nih. Kita berbicara satuannya 1 hektar dulu. Ya. Terus kemudian 400 pohon. Kemudian kita berbicara varietasnya adalah khas, Ya. gitu. Varietasnya adalah khas. Itu satuannya adalah biayanya 600 juta per 1 hektarnya. Per 400 pohon. Per 400 pohonnya. Siap, siap. Nah, itu pembagiannya tadi segitu ya. Tahun pertama itu di sekitar 50%, 60%. Tahun kedua 10, 10, 10. Nah, ini biar jelas nih orang-orang yang mau serius invest di industri ini. Ini industri yang nggak main-main, artinya juga kesiapan financingnya jangan sampai waktunya harus keluar pupuk kagak ada duit buat mupuk kan, Iya, namsyong nih namsyong, gitu. kasihan tuh pohonnya. Iya, betul. Nanti dia pengen pulang ke Meksiko kan. Iya, betul. Iya. Tahu, Ya, si tahu. khas minta dipulangkan. Pulangkan saja pada Iya, ibuku. nanti. Nah, itu. Duitnya kudu dikunci Siap, gitu, jangan dipakai siap. buat yang lain lah. Oke. Gitu. Nah, nanti habis itu kan udah duduk manis tuh. Iya, iya, iya. Tinggal dapat setoran nih dari pengelolanya. Siap, siap. Ji, bisa digambarkan nggak skala industrial yang terkecil itu berapa hektar nih yang sehat untuk bisnis? Kalau untuk keseluruhan mas 100 hektar lah. Kalau ngomongin hektaran Wojok dah, gede amat. Bukan, maksudnya begini. Kebun dalam skala industri ya harus 100 hektar.
Oke. Tapi 100 hektar kan bisa dimiliki oleh beberapa kepemilikan. Ya, bisa 100, bisa 200 orang, bisa 500 orang. Nggak, pertanyaan saya gini sebenarnya. Ini pertanyaan bisa sebenarnya kejawab dengan hitungan ya, bahwa 1 hektar pun sebenarnya sudah menguntungkan. Oh, gitu. iya, jelas lah. Kan di awal kita udah cerita tuh. Iya. Ya. Nah, enaknya maksud saya untuk efisiensi. Maksudnya efisiensi itu gini, nanti kan kita butuh alat berat, kita butuh ini, butuh mobil buat bawa air dan segala macam. Enaknya start di berapa hektar supaya efisiensi manusia, efisiensi penggarapan, efisiensi peralatan itu jatuh di nilai yang pas. 5-10 hektar. Oke. 5-10 hektar. 5 sampai 10 hektar ya. Jadi untuk efisiensi kan rugi-rugi juga nih, sama-sama mulai. Sebenarnya sih nggak rugi, untung. Maksud saya gini. Cuman efisiensinya iya, betul, menjadi rendah. Besar, ya, betul. Akan menjadi lebih efisien. Ya, betul. Jadi, saya ralat. benefit. Jadi menurut hitungan matematis kita kagak ada rugi-ruginya. Kedapet gitu. 1 hektar pun untung. Kan tadi udah kita kasih hitungan. Iya, Modal 600 juta. Iya. Ya kalau Anda punya tanah sendiri, ya Iya. modalnya 600 juta. Iya. Ya, data khas itu ya di beberapa literatur yang sudah kita dapatkan tahun kelima itu 50 ton 1 hektar, populasi 400 pohon. Oke. Kalau kita jual di 50.000 aja tuh khas, Iya. kali 50 ton udah berapa? 2,5 miliar. Iya. Modalnya berapa? 600 Cuma doang. 600 juta modalnya. Oke. Udah balik belum? Balik. Iya, Habis iya. itu beli tanah sebelah, beli tanah Iya, lagi, invest lagi dan seterusnya. Padahal harga existing sekarang di pasar modern itu 245.000 wih, per kilo. mantap. Ngerti ya? Iya, iya. Jadi maksud saya begini, sehektar pun udah benefitnya untung. luar biasa. Iya, iya. Cuman kalau kita bikin ini besar, itu ada efisiensi yang bisa kita dapatkan lagi, yang Iya. akhirnya menjadi benefit buat semua pihak. Oke. Misalnya skala 5 hektar, jadi harusnya 1 hektar nyemprot 2 orang dengan sistem ya. Dari produk kecil Begitu 5 hektar 2 orang juga Iya, sama. iya. Jadi kan ada efisiensi nih. Iya, Gitu. Terus pupuk juga sama. Gitu, dan yang lain-lainnya. Jadi lebih efisien lah. Kalau makin besar makin efisien. Cost benefitnya juga bisa kita dapatkan lebih bagus. Tuh. Tanya apa? Have no idea dia. Ya, soalnya sih tentang sari deh. Enggak, ini bidadari banget masalahnya. Iya. Jadi Masih terkagum-kagum gitu. Neng, gua ini nih ngomong apa adanya nih. Saya sudah membuat sebuah profil investasi untuk ini ya ala saya lah ya. Gitu. Kemudian saya bikin cash flow juga yang saya bisa pikirkan dan imajinasikan. Mereka bilang, masa IRR-nya secantik ini gitu, masa NPV-nya secantik ini, yang bener aja gitu. Nah, sampai pengen jelek. Nah, Jadi orang masih ragu di jadi situnya. kenapa bidadari tidak ada yang meminang selama ini? Itu mungkin Ji. Oke bro, kita minum dulu. Iya. Biar ngomongnya lancar. Kalian pikir jawaban? Oh, nggak perlu. Enggak. Inian mah udah dikaji 4 tahun lalu dan kita udah di Boleh sih, kita bukan nyerang kok. kita sudah presentasi di depan di RUT PTPS. Siap. Tapi beneran. Jadi begini Pak, nih ya saya jawab nih. Bapak bisa cek di YouTube dan Bapak bisa cek juga literatur dunia mengenai bisnis alpukat. Ya. Di YouTube ada, terus di Google juga ada untuk bahan bacaan PDF dan lain. Di satu tempat di Australia kalau nggak salah tuh, itu dia ngebandingin produktivitas dari game khas antara game khas dengan khas reguler, khas biasa. Game khas itu penelitian dari Riverside California University dengan harapan dia bisa panen di
luar musim alpukat pada umumnya. Jadi dia nyebutnya alternate bearing. Jadi dia rekayasa sedemikian rupa supaya di sana tuh saya punya data khas itu totalnya 6 bulan panen. Ya. Jadi sebelum panennya habis, game khas sudah panen nih. Jadi kalau misalnya nih khas Januari sampai Juni, nanti game khas tuh bulan Mei udah panen. Mei, Juni, Juli, Agustus panen. Bentar, Bang. Sebenarnya ada musim nggak sih? Jadi kalau misalnya kayak durian, musimnya musim Desember gitu misal. Ada musimnya nggak sih? Saya belum ngerti, tapi ada beberapa teori yang mengatakan kalau itu sebenarnya bisa disiasati, dikondisikan, ya, dikondisikan untuk vegetatif fase. Tapi kita kan tahu, sama-sama tahu nih Pak, alpukat itu beda dengan buah-buahan yang lainnya, kayak durian, ya itu kan 152 hari dari pertama dia keluar bunga sampai panen, artinya kan cuma 5 bulan ya, 5 bulan dia panen. Setahun bisa 2 kali panen nggak bisa, karena 5 bulan istirahat sebulan, genjot lagi vegetatifnya, generatifnya ya 1 bulan itu bisa digenjot lagi, artinya 2 kali. Kalau alpukat nggak bisa ngomong setahun 2 kali karena dia panennya tidak serentak, ya kan. Dari data yang saya peroleh itu alpukat dari pertama ke luar bunga atau flash flower sampai kita panen itu 7 sampai 8 bulan. Nggak mungkin kita panen 2 kali. Dan alpukat sifat panennya kan tidak langsung dirontokin semua atau serempak. Jadi kita pilih petik tua. Ya. Ada buah yang segini, ada yang segini, ada yang baru flash flower kan Pak bisa lihat tadi di kebun. Jadi sebenarnya alpukat ini buahnya sepanjang tahun. Jadi kalau mau dibilang musim nggak juga sebenarnya. Tapi kalau mau dibikin disiasati musim, kita misalkan begini, di Indonesia ini ada satu masa di mana produktivitas produksinya sedang tinggi di situ. Ya, ini produksi secara massal rendah. Tapi ada di daerah tertentu yang ternyata dia produksinya lumayan bagus, mengakibatkan harga akan naik, ya. Nah, ada beberapa teman yang coba mengkoleksi itu untuk disesuaikan di kebunnya dia. Jadi dia lagi ngedata nih alpukat tipe ini buahnya atau kembangnya bulan ini. Nanti tipe yang ini buahnya kembangnya di bulan ini. Itu konsep alternate bearing penyangganya ya. Supaya alpukat di kita ini nggak kosong di pasaran. Itu bisa dibilang musim nggak bisa. Tapi alpukat bisa dikondisikan, bisa menurut saya, karena kita rubah aja agriclimate-nya nih, ya environment-nya untuk dipicu ke fase generatif. Kan udah banyak teknologi itu. Tapi balik lagi sekali lagi tadi, alpukat ini 8 bulan dari mulai flash flowering sampai ke harvest pada panen. Kayak begitu. Kalau mau ngomong disiasati bisa udah ada teknologi kok, udah ada hormon, udah ada paklobutasol dan lain-lain tuh, udah bisa tuh. Balik ke laptop. Oke. Tentang investasi tadi. Oke, nah balik lagi ke investasi. Ini bidadari kenapa nggak ada yang menang dari Nah, kecenderungannya kan orang kita dulu di awal kita udah ngomong nih, siapa yang duluan nih, ya begitu 1-2 orang berhasil baru udah pada ngikutin bidadari. Ya, bidadari nggak mau nyemplung duluan, bahasa saya tuh dulu. itu untuk semua ini ya, untuk semua komoditas ya. Semua mau di pertanian, mau di komoditas lain sama Pak. Nunggu berhasil baru ikutan. Nggak ada yang mau nyemplung duluan. Nyemplung kalau berhasil dia bisa napas, ternyata napasnya lega, baru diikutin sama orang. Sama atau juga begitu. Sama lah semua tuh. Kalau yang baru pasti orang mikir 1000 kali buat nyoba. Tapi ingat, begitu berhasil Anda butuh 3-4 tahun buat ikut. Ingat ya, sementara captive market udah dipegang sama dia duluan. Clear ya? Sementara sebenarnya semua itu bisa kita prediksikan dari referensi ya. Oh iya, Itu yang membedakan
petani modern apa enggak. Ya. Gitu. Apa namanya, bahwa petani modern itu sudah bisa memprediksi dengan referensi-referensi dia mau terjun di bisnis apa, mau menanam apa, segala macam itu Iya. referensial. Iya. Gitu. Itu Ada juga literaturnya, ada referensinya. Jadi minimal kita ada arahnya nih bergerak. Bukan selonong aja kita jalan. Gitu. Nah referensi itu udah kita cari 4 tahun lalu Pak. Waktu Bapak masih tidur. ya, enak aja. Saya Tidur ada di di bisnis industri yang Bapak, lain. iya. Ya. Iya tidur di Yang sekarang, maksud yang saya sekarang tidur juga gara-gara pandemi. yang dulu Bapak tidur di alpukat maksud saya. Ya. Kan nggak kenal ya, Ya, teman-teman ya. juga nggak kenal. Iya. Akhirnya sekarang melek nih. Wah ternyata alpukat cantik. IRR-nya, NPV-nya apa benar segini? Iya. Kok nggak ada yang minat? Ya itu balik Saya relatif ini apa namanya, Amazing. exciting, Amazing. dan urgent yang lain. Oh, iya. Wah. Ambil makan ya Pak ya. Iya, siap, siap. Ini disebutnya apa tadi? Green Gold. Green Gold. Sebetulnya karena ini resiko di bidang pertanian kan tinggi Relatif kan. tinggi. Apabila kita harus menunggu masa waktu panen itu yang relatif tinggi, cenderung tidak mau berinvestasi itu sesuatu yang lama kan gitu. 4 tahun, Ya, 4 tahun kita Kalau harus bener. menunggu. Jadi ketika kita Kalau sudah enggak. terjun ke situ, itu kita yang duluan kita akan leading di situ. Sementara yang lain harus menunggu Tidak 4 tahun. terkejar. Iya, tidak terkejar. Iya. Semakin di depan. Semakin di depan. Rossi. Yamaha. Ya, wah, itu. Jangan nyebut merek ini bentar lagi viral sampai nyebut merek gimana sih? Oh, iya, sorry. Kadang-kadang kan perlu pembuktian juga. Siap, kan. siap, Orang siap. melihat ini benar nggak nih bisa berbuah kan gitu. Tapi ketika misalnya Pak Haji udah bisa membuktikan seperti ini kan udah mulai berdatangan juga kan seperti itu kan. Iya, Mulai iya. Ada buktinya kan seperti itu. Iya. Jadi memang repot. Apa namanya, bisnis harusnya terprediksi, Ya. gitu, termasuk ini. Sebenarnya di industri-industri yang lain mereka sudah pada berani ya berinvestasi terhadap sesuatu yang sudah terprediksi. Tapi kenapa di agro gitu, Ya. termasuk yang lambat dalam menyerap apa namanya kebiasaan ini, yaitu ketika referensi cukup, ya udah, ayo mulai gitu. Karena ya itu Platform, Ya. wah, kata kunci tadi. Iya. Gitu. Start farm. Iya. Karena kita Ya. bermain dengan dengan makhluk hidup kan seperti itu. Iya. Satu yang seringkali orang tidak berani untuk memulai kan gitu. Iya, Yang iya, prediksian, iya. kalau yang lain kan bisa dihitung secara akal dan sebagainya. Kalau ini kan ada faktor Iya. biotik dan abiotiknya kan seperti itu. Ada faktor keahlian kita, tapi juga ada faktor iklim yang memang kita harus antisipasi kan. Iya. Dan melihat angkanya memang ya quote and quote sepintas selalu tidak milik semua orang sih bisnis ini. Jadi angkanya lumayan gede. Tapi kita kan bisa melakukan secara crowdfunding, secara bergotong royong. Nah itu nanti pembicaraan di inilah video-video selanjutnya. Bagaimana konsep crowdfunding Yang bisa kita gampang lakukan. begini Pak, kita ngitungnya ya. Yang paling gampang ya, alpukat Miki lah ya. Iya. Yang notabene alpukat dari Cipedak, Iya, Depok. Depok. Aslinya Cipedak Pak, Siap. Jagakarsa. Iya, Jagakarsa. Dikembangkan sama Pak Yunus Iya. dengan nama Miki tuh, Miat Iya, dan Kinan Miat dan tuh Kinan. nama Bapaknya. ibunya. Iya. Bapak sama ibunya digabung. Itu aja sepertinya kayak alpukat siluman Pak. Artinya siluman, banyak yang nanam nggak ada di supermarket. Iya. Ya, oke, kita ngomong alpukat Miki nih, ya alpukat Miki yang notabene alpukat lokal. Kalau kita tanam 400 pohon per hektar, ya data saya tidak terlalu valid, tapi kita pernah berbicara sama beberapa orang di tahun ke-7 dia bisa sampai 250 Iya. kilo Per pohon. per Iya, pohon. produktivitasnya termasuk tinggi. Nah, Kalau Miki. ya. Iya. Anggap aja 250 kilo, anggap juga jualnya 30.000 di kebun. Iya. Karena ada teman saya yang jual 75.000 di kebun, dan itu waiting list. Iya. Belum Ya. sempat keluar kebun sudah habis ya. Jadi kalau bapak pesan sekarang nggak bakalan bisa, Iya. karena waiting list tahun depan. Tahun Iya, ini iya. waiting list tahun kemarin. Iya. Jadi nggak sempat keluar. Iya, iya. Buahnya udah ada namanya. Iya. Si A, si B, sekilo, 2 Udah di kilo, booking, 10 ya? kilo, 30 kilo, dan Iya, yang lain-lainnya. di booking, ya? Itu 75.000 di kebun, udah di booking. Ya, itu hitung aja Pak, 30.000 aja kita. Let's say kita ngomong 30.000
kali, 250 coba tadi. dihitung kawan, ya berapa? 30.000 kali 250. Udah 700. Loh, per pohon. 750. 7,5 juta Iya, Per 7,5 gitu. Per Per pohon. pohon. Kali 400. Kali 400. coba. Berapa kawan? Coba biar real Iya. angkanya nanti ditunjukin ke sini. Ini sampai dihitung nih. 750. Jadi kalau zaman dulu orang jago mencongklak ini udah hilang kemampuan gara-gara 400. Pohon. Udah 3 miliar. 3 miliar Per hektar. per hektar. Iya, per hektar. Benar ya, tadi ya 7,5 kan 7,5. Berapa tahun? 400. Umur berapa tahun tuh? 250 kilo. 7,5. Enggak, 250, coba 250. 250 kali Oh, kali 30.000 kali 30.000. sama dengan sekian. 7,5 juta ya, per Nah, pohon iya. 7,5 juta. Kali 400. Kali 400 pohon tuh. 3 miliar. 3 Tuh, miliar. coba diperlihatkan angkanya nih. Itu tahun keberapa, Ji? Tahun ke-6. Oke. Tapi saya nggak sengaja kemarin nanam 400 pohon, Bu. Buat penghijauan tanah-tanah kosong. Ya enggak. Tapi nggak tahu jenis apa. Minimal saya runner up lah. Nah, ini yang pola-pola nggak ketahuan varietasnya apa ini. Iya, jadi jualnya susah, Pak. Jadi Iya. kalau alpukat tanpa varietas mungkin bisa 1-2 tahun setelah panen oke lah. Kalaupun itu pun kalau rasanya enak, tapi begitu ada varietas yang memang punya nama, orang akan ngeburu Iya, karena dia udah ngebayangin kalau saya makan alpukat A akan begini nih. Rasanya Iya, akan seperti iya. ini. Kalau saya makan alpukat B akan begini. Iya. Jadi Ini menarik. Informasi yang Jangan. diamalkan, Bro. jangan takut lah. Tapi kalau kebanyakan diskusi ya. Iya. Jadi kebanyakan wacana. stop making video and No stop making. Terus berjalan, tapi farmnya harus mulai. Ya. iya, Ya, ya. start. Yang penting tuh start farm. Video bisa akan dibentuk dengan sendirinya Iya, pada iya. saat proses start farm. Iya, iya. How to develop farm. Iya. Kan bisa dibentuk, bisa dibikin Oke. proses waktu kita ngebibitin. Iya. Iya. Ya kan, proses waktu kita okulasi. Iya, iya. Proses waktu kita grounding Iya. atau ngerilis bibit, Treatment proses tanah, waktu ya. kita maintenance dari hama Iya. dan yang lain nih teman saya nih Iya. ahli hama nih dia Yes. jagoan dulu alpukat kita sempat kena penyakit kan. Nah ini kita bawa nih dokternya nih. Iya, Gitu nih. di treatment sama beliau ya. Iya. Yang nge-treatment saya pak. Oh, siap. Iya, cuma advice dari beliau nih kan Iya, dia nggak ilmunya usah. mumpuni nih. Nggak usah Kan yang baper ah. nyemprot. Ya, lucu, cuy. Lanjut bro, ya deh kawan saya tuh. Siap, siap. Kawan nih, dia ilmunya banyak. Resepnya dia. Siap. Menarik ini. Menarik. Itu. Jadi yang menjadi ini tuh kan karena ini industrinya nggak main-main gitu, gede gitu. Startnya juga di angka yang juga tidak kecil gitu. Apa namanya, dibutuhkan beberapa hal yang bercampur jadi satu. Yang pertama visi berbisnis, kemudian keberanian gitu, nyali gitu. Yang kedua mungkin juga passion, bagaimana kita mencintai dunia kita. Ini yang sebenarnya juga di beberapa orang tidak perlu memandang ini juga ya. Saya pernah menemukan beberapa orang yang passionnya tidak di agro juga akhirnya mencintai dunia agro ketika tahu bahwa bisnis ini ternyata gede banget gitu. Cintai duitnya. Iya, mencintai duitnya agro gitu. Green gold. Iya, green Mencari gold. emas di agro. Iya, betul. Ada banyak yang awalnya offshore gitu, terus kemudian terjun di agro atau Ya banyak. Banyak seperti itu. termasuk yang ini. Termasuk yang ini. kontraktor air conditioning di offshore. Ya, klien saya tuh British Petroleum, ya, Chevron, ya perusahaan-perusahaan minyak dunia lah. Saya pernah di Sigut di Selat Madura tuh, ya dapat kontrak dari perusahaan Australia di offshore. Pindah ke agro, kontraktor pusing begini-begini. Kalau di agro emang duitnya banyak sih di kontraktor, kita jujur aja. Itu banyak.
Cuman nggak tahu, saya lebih nyaman di kebun nih. Iya, iya. Lebih dapat lah sensenya. Iya. Terus, Nah, itu passion itu. nah, lebih dapat. Passionnya dapat diproses ya. Iya. Setelah kemudian nyemplung ya. Iya. Sama yang terjadi di saya. Saya juga core pertamanya di IT dan multimedia, sekarang seneng ini bertani, Iya. campur sari. Campur sarinya dibuka. Iya, maksud saya seneng musik campur sari. Ngeles.